1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Timur, selatan, barat, utara, lantai 6, dan nirvana. Oke. Tuh Mama harus tunggu paling depan. Tadi kan Mama penasaran. Tadi kan Mama penasaran kenapa palanya nggak ada. Enggak, naik terus kok. Ya, nanti. Gak nyopir, gendong lagi, Pak. Ya, nah. Ya. Silakan belok kiri. Silakan belok kiri, nanti bisa duduk di sana ya. Jangan Maju. patung singa. Nyang. Ini ada ukiran. Iya. Silakan belok kiri ya, Pak. Jalan sana aja. Bapak Ibu, aman Bapak Ibu. Aman. Oke, Anda di Bandung dan di Jogja. Monggo, monggo Bu. Wah. Ini kita udah di ada Borobudur. Masih awal itu tadi, tangganya lumayan. Safa kecapean nggak? Naik tangga. Oh, Minum. Ya sekolah suruh naik tangga. Oh gitu. Apalagi nanti kelas 4. enggak kelas 5, 6. Nanti jangan lantai boleh 4, makan, minum harus. Jangan terlambat minum. Ayo, kita ayo. Oke. Lanjut. Sekarang boleh duduk sini, jauh lebih enak. Jangan lari, Sa. Oke, silakan duduk. Nyaman kan? Wah, enak makanya duduk sini. Silakan duduk sini. Ya, anggap seperti rumah sendiri. Ya, silakan duduk sini. Saya garansi saya carikan tempat yang nyaman. Saya sudah janji dari awal. Laki-laki selalu tempat janji. Ya, silakan duduk. Biar saya yang berjemur di sini nggak apa-apa. Oke, silakan duduk ya. Bentar, saya boleh izin minum dulu ya. Ternyata ngomong sama sambil jalan aus. Oke. Itu kayak ada pasti. Oke, tadi ada yang tanya kenapa kok patung Budanya banyak yang nggak ada kepalanya. Iya. Sebelum nyampe situ, kita ajak muter-muter masalah. Kita bisa membayangkan Borobudur zaman masa lalu. Tadi pas kita masuk sini ada yang ada beberapa patung singa yang belum sempat selesai. Ada yang Enggak. Fokus naik. Iya. Baik itu tangga. Iya. Jadi tadi pas kita masuk itu ada patung singa yang belum sempat selesai. Enggak cuma satu kok, banyak. Kenapa kok belum selesai? Jadi gini, candi ini sebelum selesai 100%. Candi ini sebelum selesai 100%, candi ini sudah mulai ditinggalkan. Karena beberapa faktor. Satu, faktor dari serangan kerajaan Sriwijaya. Jadi Sriwijaya dan Mataram ini musuh dedengkotan dari dulu. Ya, walaupun sama-sama beragama Buddha. Ya. Terus selain itu, candi ini terkena dampak meletusnya gunung berapi di tahun 1006. Oh iya benar. Sehingga tempat ini tertutupin oleh abu vulkanik dan udah mulai rusak beberapa sudutnya. Sehingga orang-orang sekitar pun tidak bisa cari uang karena ladangnya sudah tertutupin abu vulkanik. Sehingga orang-orang ini kabur, pindah ke daerah Jawa Timur. Dari dinasti Sailendra, dia pindah ke Jawa Timur membuat dinasti yang baru bernama dinasti Isyana. Gak usah pakai Saraswati, Isyana aja. Dan nanti nyanyi lagi nanti kalau kita pakai Saraswati ya. Isyana aja. Dan disitulah awal mula kehancuran kerajaan Mataram. Digantikan dengan Kahuripan, Kediri hingga Majapahit. Dan candi ini resmi ditemukan di tahun 1814 oleh warga lokal, namun diakui oleh Thomas Stamford Raffles. Jadi deklarasinya dilakukan oleh Thomas Stamford Raffles. Makanya di Google pun tercantum penemunya bukan orang lokal, namun orang Inggris bernama Raffles, orang yang sama menemukan bunga Rafflesia arnoldi. Ya, ditemukan dalam kondisi yang sudah tertutup bukit, tertimbun bukit, tertutup pohon. Ya, jadi ketika itu lantainya sudah miring, temboknya sudah amblas ke bawah, udah bergejolak gak karuan. Sehingga candi ini mengalami restorasi besar sebanyak 2 kali. Restorasi pertama 1907 sampai 1911.
4 tahun dilakukan oleh pemerintahan Belanda di zaman penjajahan Belanda. Makanya kita tidak punya data yang begitu banyak dari sini. Intinya, restorasi yang pertama fokus membangun lantai 8 sampai lantai 10. Restorasi yang kedua 1973 sampai 83, 10 tahun. Ini pun setelah kemerdekaan Indonesia. Ya, selama restorasi yang kedua kita bongkar setengah dari struktur candi, kita bongkar 1 juta batu, kita bersihkan dari jamur, bakteri, lumut, kita pasangkan kembali apesnya, naasnya. 18.000 batu gagal dipasangkan. Sekarang mangkrak di Museum Borobudur. Harusnya ini nggak segini, harusnya tinggi nih. Ya. Makanya karena ini gagal dipasangkan, sekarang di museum, makanya saya bawa ke sini. Biar kalau kita di sini ada angin yang masuk. Kalau kita duduk di sana nggak ada angin yang masuk. Ya, karena kembali rumah saya cuma sebelah situ. Ini tempat bermain saya zaman kecil. Oke. Terus di restorasi yang kedua kita ganti 18.000 yang gagal dipasangkan dengan 8.000, kurang lebih 8.000 batu baru. Batuan baru ini tidak boleh dipahat. Batuan baru selalu dikasih tanda titik putih tengah. Mana ya? Ini mungkin ya. Ini di sini banyak di sini. Ada beberapa di sini. 1. Di sini juga ada nih. Iya. Nih, yang banyak di sini. Banyak ya? Itu asli batu ya? Batu baru. Asli batu ya, bukan semen. Asli batu. Namun batuannya tidak dari gunung berapi lagi. Ini batuannya diambil dari kota yang bernama Demak. Jangan tanyakan saya kenapa ambil dari Demak. Mungkin lebih murah. Free ongkir. Atau mungkin pas itu Shopee Live dia. Atau mungkin yang dapat tender memang orang Demak. Kita nggak pernah tahu. Ya, intinya batuan baru ini tidak boleh dipahat karena kalau dipahat kemungkinan akan mengganti story dari Borobudur. Makanya hanya boleh kotak saja dikasih tanda. Serta di restorasi yang kedua kita bikin drainase yang baru. Buat informasi aja, ini adalah drainase yang asli. Ya, begitupun dengan sana, sama. Kepala monster itu adalah drainase yang asli, yang kita sebut sebagai buat air, ya. Jadi airnya keluar dari, kalau misalnya itu langsung bawah atau mulut dari mulut itu? Dari mulut. Oh, dari mulut ya? keluar. Kalau Jadi kayak naganya nyembur gini. Ya. Dan itulah kelemahan di Borobudur. Borobudur bangunan indah nggak punya drainase. Makanya di restorasi yang kedua kita bikin drainase baru di bawah kita. Di sini sepanjang ini ada drainasenya semua. Lewat sini airnya. Lewat sela-sela batu juga. Ya. Jadi di restorasi yang kedua kita bikin drainase 2 tempat, 1, 2, setiap lantainya ada pasti. Tidak hanya itu, kami juga memasukkan papan timah. Sini sama. Iya. Ya, ini papan timahnya. Oh. Ini papan timah. Ya. Jadi gini, tahu namanya Borobudur ya? Borobudur tahu semua. Tahu artinya Borobudur? Boro dari kata vihara ataupun candi, tempat suci buat ibadah umat Buddha. Beduhur itu di atas atau bukit. Candi di atas bukit. Karena candi ini dalamnya malah punya bukit dan candi ini berdiri di atas bukit seperti yang kita lihat sekarang ini. Ya, 1/4 dari bukit tertutupin oleh batu. Justru dalamnya bukit, makanya karena dulu nggak punya sistem drainase, ketika airnya masuk ke bukit, bukitnya basah, candinya malah tambah turun. Karena bukitnya lunak. Sehingga kita kasih plat timah buat waterproof. Nanti ketika hujan, air masuk ke bawah, kena ke plat timah langsung keluar, netes ke sistem drainase yang baru. Gitu ya. Oke. Terus pertanyaannya sekarang, bagaimanakah cara umat Buddha untuk beribadah? Soalnya candi ini nggak punya ruang, nggak punya kamar, nggak punya apapun. Candi ini solid. Umat Buddha ketika beribadah, ini semua Muslim ya? Iya. Oke. Gampangannya simpelnya kayak tawaf. Muter. Kalau tawaf kanan ke kiri. Kalau Buddha dari kiri ke kanan setiap lantai hingga lantai 10. Sama-sama dibotakin. Sama-sama pakai jubah. Yang sana putih, yang sini kuning. Jadi prosesi Buddha ini disebut sebagai pradaksina. Ya, pradaksina. Jadi kalau kita melakukan pradaksina mungkin memakan waktu 3-4 jam di atas candi. Makanya karena kita umat muslim juga, kita nggak usah ngelakuin itu. Dan sebenarnya cara baca relief di Borobudur ada 1460 relief. Ya, cara bacanya dari kiri ke kanan. Semua start dari timur. Pintu timur terus start. Muter, selesai, naik terus. Makanya ketika kita muter ini,
kita seperti di perpustakaan. Inilah pelajaran hidup dari lantai 1 sampai lantai 6. Kita disuruh baca kanan kiri. Setelah selesai, kita naik ke lantai 7 ke Plate View. Sudah, itu adalah jembatan antara laboratorium dari mana? Perpustakaan ke Nirvana. Nirvana nanti sudah tidak ada lagi cerita lagi. Tidak ada patung relief lagi, yang ada cuma patung Buddha dan stupa. Ya. Terus kita sekarang mau menjawab nih, kenapa kok banyak patung Buddha tanpa kepala? Jadi gini, alasannya itu ada 2. 1, gara-gara bencana alam, gempa bumi, jatuh baru patah. Konsepnya jelas, jatuh dulu baru patah. Semua yang awalnya jatuh pasti akan patah. Hati mungkin ya, jatuh hati dulu baru patah hati. Nggak mungkin belum jatuh udah patah. Namun kalau memang patah gara-gara bencana alam, harusnya masih di sini kepalanya. Faktanya 191 kepala hilang. Kepalanya doang yang hilang, 191. 29 arcanya hilang. Total yang nggak punya kepala di sini ada 247. Arca apa? Karena alasan yang kedua, gara-gara Arca, namanya Arca. dicoba, Iya. dicuri. Jadi gini, dari penemuannya di tahun 1814 hingga restorasi yang pertama 1907, hampir 100 tahun nih. Begitu banyak orang datang ke sini tanpa sebuah regulasi, Sampai tanpa berapa peraturan. Dan beberapa dari mereka sengaja mengambil potongan kepala Buddha untuk dijual, untuk oleh-oleh, untuk souvenir. Ya, sekarang saya tanya, ada yang pernah ke Museum Nasional Jakarta? Dah. Udah. Nama lainnya apa? Itu mau lumayan. Bukan. Apa yang kemarin? Apa? Lupa. Ayo. Ada apa di depannya Museum Nasional? Buddha. Gajah ya? Nah, namanya Museum Gajah. Ya, iya. Namanya Museum Gajah. Karena di depannya ada patung Gajah. Patung ya, bukan gajahnya ya. Patung ini terbuat dari perunggu. Perunggu apa? Bukan dari besi, bukan dari batu, dari perunggu. Inilah Indonesia, bukti transaksi ilegal pemerintahan Hindia Belanda terhadap Thailand. Thailand ketika itu meminta beberapa arca atau patung Buddha dari Borobudur untuk dikirim ke Thailand. Totalnya 3 kontainer. Ditukar dengan 1 ekor patung gajah yang kecil mungil menjadi maskot di Museum Nasional Jakarta. Berhubung di sini nggak bisa ngomong jorok, saya katakan cerdas sekali. Ya, sangat cerdas. 3 kontainer, ya totalnya kurang lebih 5 patung Buddha, 1 patung Ganesha, patung gajah, 1 patung singa, 1 kalamakara. Tukeran diminta jadi. Ditukar dengan 1 aja, zaman Hindia Belanda. Dan tidak hanya di Bangkok, tidak hanya di Thailand. Kalau kalian main ke Bangkok akan menjumpai itu, namun tidak hanya di Thailand. Ada juga di Belanda, di Leiden Museum. Ada lagi di Tropen Museum, di Belanda juga. Ada lagi di British Museum di London, di Amerika pun ada. Mungkin mereka dikasih, mungkin beli atau mungkin mencuri. Ya, makanya next time nih, siapa tahu ada yang mau ke sana, ya tolong bawa sini, balikin lagi. Karena Ke patung. kita pernah minta sebenarnya, nggak pernah dibalikin. Mungkin dari Belanda udah mulai balik. Kalau yang dari British lupakan saja. Bahkan ini sudah terkenal di luar negeri, British nggak mungkin dikembalikan. Nah, itu 4. Ya, dan faktanya sebelum restorasi yang pertama, sebelum 1907, kami menemukan potongan kepala Buddha, batuan asli dari Borobudur di di dapur-dapur orang terdekat, dapur-dapur warga lokal. Dipakai buat asahan pisau, fondasi rumah, buat alas cuglu atau ombak ya Bu ya. Ya. Dan kalau kita lihat bentuk stupa yang kecil, itu kalau dibalik udah kayak lumpang. Karena candi ini sudah tertinggal 800 tahun. Batunya berserakan di bawah, banyak sekali. Batunya tertutupin lumut dan tanah. Orang-orang nggak tahu, minimnya literasi, ambil, bawa, Oke? Ada pertanyaan sampai sini? Kita jalan lagi? Yuk, jalan yuk. Yuk, jalan yuk. Ada. Kok di atas malah? Enggak kan ini kalang-kalang ini. Itu masih ada. Jangan masih ada. Itu namanya Bukit Manoa. Gunungan Manoa. Katanya di dalam batu itu ada. Ini mau. Ada di gunung. Sorry, stop sebentar ya. Kalian amati nggak? Ada yang amati nggak sih? Ketika kita dari sana ke sini ada yang beda sebenarnya. Yang paling mencolok. Ada yang tahu?
posisi tangan dari Buddha. Silakan kalau mau balik ke sana lihat, yang sana tangannya seperti ini, yang ini tangannya seperti ini. Di sini ada 6 posisi tangan, setiap sisinya berbeda. Ya, lantai 3 sampai lantai 5 setiap sisinya berbeda. Lantai 6 beda lagi, lantai 8, 10 beda lagi. Satu seperti ini di timur, lantai 3 sampai 5 di timur. Artinya ini niat, biarlah bumi bersaksi. Yang selatan tangannya seperti ini artinya berbagi, membantu orang lain. Semoga semua umat berbahagia. Di sebelah barat tangannya seperti ini artinya meditasi. Sebelah utara tangannya seperti ini, nggak usah takut, nggak usah gentar, semua akan baik-baik saja. Lantai 6 tangannya seperti ini adalah posisi Buddha mengajar. Buddha mengajar tangannya selalu seperti ini. Ini jauh lebih sopan dalam menunjuk orang. Jangan seperti ini. Makanya orang Jawa seperti ini, kalau nggak seperti ini. Ya, yang terakhir di dalam stupa di lantai nirvana tangannya seperti ini, seperti yin dan yang, keseimbangan hidup, pengendalian diri, memutar roda kehidupan. Ya, dan perhatian ya, orang-orang Jawa seperti saya, orang-orang lokal lah ya, kita menggunakan posisi tangan ini untuk tari tradisional. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Timur, selatan, barat, utara, lantai 6, dan nirvana. Oke? Mari kita sedang. Mari. Ini kalau mau lihat penguncian batunya seperti ini. Kita masukkan batu di sini. Jadi batunya seperti kupu-kupu. Berarti nggak ada semen ya Om? Enggak, yang semen yang baru. Ini semen. Yang asli dia punya sudut seperti pita kupu-kupu. Jadi kita taruh batu di sini batu ngunci. Kembali batunya udah hilang. Ini yang seperti ini nih. Dia kayak sudut seperti ini. Biar dia nggak lepas batunya. Siapa mau foto? Kamu boleh. Enggak mau, kamu ngomong. Sama anak lagi desa. Sama anak lagi. Ya mana lagi? Jadi bareng. Golek. Kita muter lewat kiri ya, benar ya? Oke. Kita muter lewat kiri benar ya? Biar dia dapat. Dapat banyak penjelasan. Kalau mau lihat batuan barunya banyak sekali di sana. Oh iya. Ya kan, batuan barunya sangat banyak. Ini totalnya 5% Bapak. Ya silakan nomor 3. Jogja aman, Bekasi aman. Dan di belakang. Batu baru. Iya, bagus gininya kan? Makanya tak bawa ke sini. Di sebelah sana itu, nggak kelihatan di sini ya? Oh itu, sini. Tak kasih simbol sultan di sini. Apa tuh? Ada yang lihat bangunan putih, banyak item-itemnya itu, kayak hotel itu ya ujung. Kelihatan ya? Iya. Ada yang tahu itu apa? Itu loh, yang putih krim itu loh bu bangunannya. Iya, kayak komplek itu loh. Iya. Ada yang pernah dengar Aman Jiwo? Oh iya. Nah, itu dia Aman Jiwo. Hotel termahal di sini, semalamnya sekitar 25 jutaan. Itu hotel. Hotel. Sangat-sangat mahal. Aman Group dari berbagai dunia ada. Tokyo ada beberapa, Amerika ada. Itu Aman Jiwo. Yang nginep sana kelasnya pejabat dan artis. Kalau pengusaha kalau. Kalau Gunung Manorehnya sendiri ada cerita nggak mas? Pegunungan Menoreh. Jujur, menurut literatur yang kita baca, ini dulunya gunung berapi, Bapak. Oh. Udah hancur, cuma tinggal 1/5 atau 1/4. Jauh lebih tinggi, makanya ini, batuan ini bukan dari gunung berapi, kemungkinan dari muntahan Gunung Menoreh. Karena, ya itu dulu saking besarnya, meletus saking hebatnya, keluarlah gunung berapi, merbabu dan segala macam. Dulu induknya di ini, kayak Krakatau lah sama ceritanya. Iya. Sini, kita hidup sini ya. Iya. Apaan? Sekarang kita lihat posisi tangannya yang Ya. berubah nggak ya? Yo. Itu? Tuh. Oh itu mulai begini. Oh ini emang di mana nih utara?
Oh iya yang Salah. Ini udah begini. Iya. Oke. Ini tempat sampah. Sudah tempat utama. Ini berarti kayaknya ini harusnya tempat. Oh, ini drainasenya. Yuk kita naik sini yuk. Sampah Pak. Sampah. Oh ya wis. Silakan sini sebentar. Ya, ini kalau udah selesai baca tadi yang muter-muter, Ini batasnya tinggal lingkaran. udah nggak ada relief lagi di sini. Inilah yang kita sebut sebagai tingkatan nirvana. Ya, Apa stupa? adanya cuma stupa. Tolong jangan duduk boleh. Terima kasih. Boleh di lantai boleh. Stupa aja. Ya. Aman. Cek lagi nih. Jakarta Ini kita bisa sampai paling atas. 9. Oh, sampai 9 aja. Ya, Jakarta aman, Bandung aman, Jogja aman, Bekasi aman. Medan. Halo, sini dulu boleh. Ya, yang dari Medan sini dulu. Ini nggak boleh duduk. Nggak boleh, sebenarnya nggak boleh. Sini aja, Pak. Oh, gitu. Oke, mulai dari sekarang akan saya kasih waktu bebas buat kalian jalan-jalan sendiri. Naik boleh, turun lagi pun boleh. Yang penting nanti ketemu di sini. Di sebelah barat, lantai 7. 7. Lantai 7. Silakan ingat-ingat nomornya 7, nomor 8, 3. 9, batas sampai 9. 9. Nanti ada pagar besinya itu nggak boleh naik. Oh, emang ada batasnya ya? Berapa menit dikasih waktu tuh? Sampai jam 2 kurang 5 maksimal. Bentar, tahan sebentar. Ya, saya kasih waktu sampai jam 2 kurang 5. Ya, maksimal. Kalau mau turun duluan boleh. Ini Gunung Manore. Nah, ini pusatnya ini. Kita sekarang ada di pilar di lantai 8, stupa semua. Di atas 9 batas terakhir. Nah, selebihnya yang ada pagar besi ini batasan khusus untuk ibadah-ibadah. Nah, kita coba ke atas ya. Situ mama situ kayak. Pemandu kita. Nah, ini batasannya. Oke, sampai sini aja teman-teman. Ya, ini tentang nah, ini Juga sih. ya tadi batasnya cuma sampai lantai 9 itu aja, teman-teman. Dari 10 Selebihnya Buddha buat beribadah. beribadah. Oke. Oke, sampai sini dulu. Jangan lupa di like, comment, subscribe. Teman-teman, sampai di sini aja. Karena aku udah capek dan sangat lelah sekali dari tadi muter-muter dan sekarang aku mau ke tempat Kita mau lanjut cari makan dulu. cari Apa? makan dulu dan Yang final tuh kita coba sate ratu kali ya. Bagus nggak? Coba. oke, udah sampai sini dulu. Nanti jangan lupa di like, comment, subscribe. Bye bye. Awas lo ya kalau nggak di like, subscribe.